yang sedang viral tentang masalah nasab, nasab Ba'alawi, nasab para habaib. Saya tidak akan membahas secara luas karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari debat di Banten, saya hitung sampai Februari. Ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada ketasliman lagi, maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian. Masih kaca kadut ini, masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Mu'alif kadal. Mu'alif itu kalau zaman kasihan amat ya. Saya mendengar ceramahnya Ustadz Qurtubi Jailani. Banget saya kasihannya. Kasihan. Beliau itu sudah tua. Sama seperti saya juga ya. Saya perhatikan beliau semenjak debat nasab itu semangat sekali ngebela Ba'alawi, nasab Ba'alawi. Intinya agar tetap diakui, ditaslimi bahwa nasab Ba'alawi itu adalah tersambung sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada memang beberapa yang harus saya reaksi di sini. Perlu diketahui ya, dalam hal ini Ustadz Qurtubi Jailani mungkin belum membaca situasi dan kondisi. Ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan lahirnya polemik nasab ini, kronologi kenapa Haji Imaduddin ini membuat tesis, yaitu terinspirasi ketika situasi dan kondisi di Indonesia khususnya yang sedang dihadapi oleh umat Islam Indonesia, yang saat itu sedang resah, senang tanda tanya, sedang gelisah melihat beberapa tingkah laku oknum Ba'alawi, oknum Habib yang katanya dzurriyyatun Nabi saat di panggung kuar-kuar dakwah dengan tanpa akhlak dan budi pekerti, penuh caci maki, semua hampir dicaci maki. Dan itu menimbulkan situasi yang tidak menguntungkan bagi Ba'alawi, bagi Habib yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, karena walau bagaimanapun Indonesia ini rakyat yang menjunjung tinggi etika dan adab kesopanan, apalagi di panggung di mana pentas-pentas agama itu memang harus ditampilkan bukan hanya sebuah ilmu tapi juga sebuah akhlakul karimah, dan itu hampir tidak dilakukan oleh oknum Ba'alawi, oknum Habib, sehingga umat tanda tanya, rakyat tanda tanya. Tingkah laku yang memang harusnya mencerminkan sebagai akhlak seorang dai, apalagi maupun dzurriyyat Nabi, itu sama sekali nol ketika di atas panggung. Ucapannya bukan lagi ucapan sebagai seorang yang alim. Dalam situasi yang seperti itu, hadirlah seorang sosok ulama muda Banten yang penuh karisma dan penuh shine, juga ahli kitab, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tesisnya yang menggegerkan. Tentu hal itu disambut gembira, disambut sangat menguntungkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia yang sudah yang sudah jenuh melihat tingkah laku ceramahnya oknum Habib. Ya, saya sebut saja dengan tingkah lakunya yang diduga oleh saya ini dilakukan oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab. Itu sangat menguntungkan kehadiran tesis Haji Imaduddin, bukan hanya karena itu juga, tapi karena memang keilmihannya itu diakui oleh ulama-ulama. Sehingga wajar kalau ada beberapa ulama yang menggelari Kiai Haji Imaduddin sebagai Mujadidul Islam. Mujadidul Islam itu bukan keingin Haji Imaduddin, ya.
Dan ada beberapa hal yang menguntungkan Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, sebelum debat Nasab Banten dan sesudahnya pun, rakyat Indonesia umat Islam melihat sangat jelas bahwa Kiai Haji Imaduddin itu tidak pernah sedikit pun nyenggol nama Ustadz Qurtubi Jailani, apalagi mencaci maki menghina. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh, menurut saya, mohon maaf, yang saya tahu di YouTube oleh Ustadz Qurtubi Jailani yang mengatakan mu'alif kadal dengan menyebut Imaduddin. Ini ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Ustadz Qurtubi Jailani dengan menyebut, diduga oleh saya menyebut, ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin dengan mu'alif kadal, dan dengan bahasa-bahasa yang sepertinya dianggap seolah-olah itu merendahkan sekali. Tentu ini menjadi bumerang bagi Ustadz Qurtubi Jailani, khususnya bagi mayoritas umat Islam Banten. Mengapa sebabnya? Ini yang perlu diketahui oleh Ustadz Qurtubi Jailani ya. Mohon maaf, ini kritikan saya terhadap Ustadz Qurtubi Jailani. Ini masukan, kalau diterima silakan, kalau nggak apa-apa. Perlu diingat ya, Banten ini, orang Islam Banten ini, kalau hanya seorang yang ngaku alim, ngaku abuya, ngaku pimpinan ormas, hanya mengandalkan ilmu, walaupun itu ilmu nahu sorop, mantek, balago, blak, 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 tetapi kalau tidak mencerminkan akhlak, ucapan yang sopan, ketawaduan, mohon maaf, jangan harap dia akan didengar oleh ulama Banten, oleh masyarakat muslim seluruhnya. Nggak mungkin. Orang Banten itu bukan takjub silo oleh masalah keilmuan, karena bicara keilmuan di Banten banyak ada di sudut manapun. Yang sedang dibutuhkan oleh orang Banten khususnya dan rakyat Indonesia, umat Islam umumnya, adalah alim yang ucapannya tawadhu, berbudi pekerti yang luhur, menghormati siapapun sekalipun rivalnya, tidak merendahkan, akhlak lisan yang baik. Ini yang sedang dibutuhkan, dan itu nanti akan diikuti khususnya orang-orang Banten. Tetapi kalau umpamanya berkuar-kuar memproklamirkan dirinya seolah pinter ngaji, nahu sorop, mantek, balagoh, bayan, tetapi lidahnya kasar, menyebut nama orang, seorang ulama, seorang kiai yang dihormati oleh santri yang lain dengan nama Imaduddin, dengan pongahnya mengatakan mu'alif kadal, blak blak blak. Saya kira apapun yang dia dakwahkan, pembelaan sebagaimana hebatnya pun dia membela Nasab Alawi, tidak akan pernah didengar, apalagi ditaslimi. Jangankan oleh Kiai Haji Imaduddin, oleh santri pun saya kira banyak yang tidak akan mengikuti. Sekali lagi saya katakan, Haji Imaduddin itu disebut mujadid itu bukan keinginan dirinya. Dia tidak pernah mengatakan dirinya seorang mujadid. Dia tidak pernah membicarakan nasab dirinya, saya keturunan tu bagus anu bintu bagus anu bintu bagus anu bintu Syekh Syarif Riyatullah. Tidak, Haji Imaduddin. Bahkan ketika saya pernah mengupas nasabnya di YouTube, beliau pernah berkata kepada saya, "Kiai, kenapa dibuka nasab saya?" Begitu beliau. Beliau sangat menghormati ulama Banten siapapun dia. Dan ketika saya pernah bertanya kepada beliau di satu kesempatan, "Ya Kiai, kenapa Kiai tidak ladeni debat nasabnya Ustadz Qurtubi Jailani?" Apa yang beliau katakan? Tidak pongah, tidak angkuh. Beliau bilang, "Yai, saya tidak ingin mempermalukan beliau sebagai Kiai Banten di hadapan orang banyak. Kenapa Yai Imaduddin tidak mau menghadapi bedah nasab yang dilakukan oleh saudara kita?" Apa jawabnya? "Yai, sasaran saya bukan saudara kita,
tetapi adalah RA. Saya tidak mau dibenturkan dengan sesama saudara kita selain oknum habaib. Itu sangat simpel dan penuh tawadu, penuh akhlak. Bagaimana mungkin orang tidak tertarik dengan akhlaknya Kiai Haji Imaduddin, apalagi dengan ilmunya. Sehebat apapun orang mencaci maki Kiai Haji Imaduddin, sehebat apapun orang tersebut yang pembenci Haji Imaduddin memproklamirkan seolah dirinya paling hebat di Banten, paling abuya di Banten, dan mengatakan pada yang lain selain itu buaya selain dirinya, tidak akan pernah diikuti, apalagi ditaslimi. Kalau menurut saya itu mimpi saja, halusinasi. Keinginan seperti itu akan menjadi halusinasi yang ada di kita di Banten ini. Jadi berhentilah berhalusinasi, berhentilah bercerita-cerita yang akan menimbulkan hanya halusinasmil, tidak kan? Seperti itu. Ada beberapa hal yang memang perlu saya katakan. Di sini ketika saya mendengar ceramahnya Ustadz Qutubi Jailani, jujur dengan penuh prihatin, kasihan saya. Saya sebetulnya menghormati beliau, walau bagaimanapun beliau orang Banten, lepas dari semua persoalan. Saya lebih suka kalau beliau itu fokus di pesantren. Tetapi hak beliau untuk membela nasab Ba'alawi. Mungkin keyakinan beliau Ba'alawi adalah dzurriyyatun Nabi. Wajar-wajar saja, sah saja. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, saya mendengar dalam ceramahnya bahwa beliau sudah mengarang kitab. Itu bagus. Tapi jujur aja, sampai detik ini saya belum pernah membaca, mendengar isi kitab mereka. Beliau, yang apa judulnya, Bom Nuklir untuk Imaduddin. Dahsyat sekali. Ini apakah pantas judul tersebut dikarang oleh seorang yang ngaku alim? Apakah itu sebuah balaghah yang penuh kesopanan? Bukankah ilmu balaghah itu juga tentu harus didasari dengan akhlakul karimah? Ini sangat disayangkan sekali. Saya mengkritisi seperti itu. Dari judulnya aja sudah sangat jelas, sangat merendahkan, penuh keangkuhan. Belum membaca isinya, baru judulnya aja. Bagaimana mungkin orang akan tertarik? Bagaimana mungkin orang itu akan taslim? Bagaimana mungkin orang itu akan langsung percaya terhadap isinya? Dari judulnya aja saya pandang, saya duga ada nilai-nilai kebencian dan merendahkan. Di situ seolah menandakan aku tahu engkau, aku hebat, engkau rendah. Menurut penilaian orang awam seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang harus diketahui kalau menurut saya oleh Ustadz Qutubi Jailani. Nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral didahulukanlah menurut saya. Kan orang Banten, saya katakan sekali lagi, orang Banten ini kalau hanya bicara ketinggian ilmu, keluasan ilmu sudah tidak aneh. Apalagi di Banten masih ada al-alimil ulama, ya, Mursyidul Azam, Syekhun al-Mukarram, Abuya Muhtadi Cidahu, dan seluruh keluarga Abuya Dimyati Cidahu yang sudah diakui baik nasional internasional keilmuannya. Itu jadi standar khususnya orang Banten, umumnya orang Indonesia. Jadi tidak akan pernah silau terhadap siapapun dia yang mengaku dirinya Abuya sekalipun, tetap keilmuannya di bawah Abuya Muhtadi Cidahu dan keluarga anaknya Abuya Dimyati Cidahu. Maka yang dibutuhkan adalah akhlak. Karena kalau bicara keilmuan, orang Banten tidak akan silau. Karena orang Banten tetap menurut saya, yang saya nilai, barometer keilmuan adalah Cidahu. Jadi kalau ada orang yang berkuar seolah paling pintar tapi belum melebihi keilmuannya Cidahu, maaf, tidak akan membuat silau mayoritas orang Banten. Walaupun hanya 1-2 mungkin, hanya ya biasalah orang-orang kecil ibaratnya.
Ini yang harus diketahui. Kemudian, kritik yang lain bagi saya. Andai kata memang Ustadz Qutbi Jailani mempunyai sebuah solusi yang paling baik untuk meyakinkan, membuktikan bahwa nasab Ba'alawi itu memang sahihun, tersambung, terkonfirmasi. Kenapa harus nunggu bulan Februari tahun 2024? Ini saya bingung. Jujur saya tanda tanya. Kalau sampai bulan Februari masih tidak taslim, saya akan tuntaskan. Wow, luar biasa. Saya menunggu sekali. Saya dan hampir seluruh rakyat Indonesia menunggu tuntasnya polemik nasab yang dikatakan tuntas menurut Ustadz Qutbi Jailani versi beliau. Tapi sebetulnya kalau bicara tuntas secara nasional, secara umum sudah tuntas, sudah rungkad. Masyarakat sudah menilai nasab Ba'alawi sudah rungkad. Tetapi jika memang Ustadz Qutbi Jailani masih menganggap akan dituntas menurut versi dirinya, ini versi dirinya, kenapa tidak disegerakan, dituntaskan? Jangan nunggu Februari. Karena saya yakin Kiai Haji Imaduddin tidak akan pernah meladeni debat selain dengan RA. Saya yakin itu. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau Ustadz Qutbi Jailani itu menuntaskannya dengan cara yang baik. Jangan menunggu Kiai Haji Imaduddin agar datang ke tempat Ustadz Qutbi. Justru seorang yang lebih tua, lebih senior, mestinya Ustadz Qutbi Jailani menunjukkan ketawaduan, meluruskan terhadap juniornya yang dianggap mungkin bersalah. Alangkah hebatnya, alangkah terpujinya kalau Ustadz Qutbi Jailani dengan niat yang baik, niat berdiskusi, niat kemudian menjelaskan terhadap yang dianggap oleh dia masih muda atau dianggap masih rendah, masih bodoh atau salah, bla 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 bla. Beliau sebagai orang yang sepuh, mengayomi, sama-sama Kiai Banten datang ke rumah Haji Imaduddin, bicara yang baik. Ya Haji Imaduddin, pendapat saya adalah begini, yang saya temukan adalah begini, kitabnya begini, bagaimana dengan engkau? Kan indah, akhlaknya baik, ya. Ditunjukkan akhlak perilaku, datang ke rumah Kiai Haji Imaduddin tanpa gengsi, tanpa tapi dengan niat sebagai mengayomi, yang katanya ulama, yang katanya abuya, katanya. Maafnya, yang menurut saya ini kalau yang di Bandung kalau sudah level abuya, maaf nih, yang saya tahu ya, seperti halnya abuya Muhtadi Cidahu, abuya Mufasir, abuya Murtado, tidak banyak omong, tidak banyak ojeh, walaupun punya dalil banyak, tidak menjelaskan sesuatu dengan dalil kitab, enggak, sekali ngomong orang sudah anut, sudah taslim. Itu kan itu abuya yang saya ketahui, abuya begitu di Banten, membahas sesuatu selain dalam pengajian. Ketika ditanya sesuatu oleh orang lain, tidak banyak dalil ini kitab ini, anu, tidak. Menjawab sebentar, sedikit, langsung orang anu taslim. Itulah abuya. Itulah karakteristik abuya, karismanya seorang abuya. Ya, kalau saya begitu, itu ciri abuya yang memang secara umum diketahui seperti itu di Banten. Beda kalau orang seperti orang lain seperti saya umpamanya. Saya jangankan abuya, Kiai pun tidak, Ustadz pun tidak. Kalau menjelaskan sesuatu tuh harus pakai dalil banyak. Dalilnya ini kitab ini, berjam. Kemudian mencaci maki orang, merendahkan orang. Apakah itu gaya seorang alimil ulama Banten, abuya Banten? Halo, yuk introspeksi diri. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jauh panggang daripada api. Intinya, yuk kita buktikan kalau Ustadz Qutbi Jailani mempunyai keyakinan tentang dalil, tentang sahihun nasab Ba'alawi yang ingin menjelaskannya kepada Kiai Haji Imaduddin,
Yo, bersihkan hati dan niat. Posisikan diri sebagai seorang senior, sebagai seorang kakak kepada adik. Perlihatkan tingkah laku yang baik, akhlak yang baik. Datangi rumahnya dengan niat untuk silaturahim, menjelaskan, diskusi, tanpa memaksa, tanpa ngotot, tanpa harus ditaslimi. Apa itu? Harus seperti itu. Tidak pantas dilakukan oleh orang yang ngaku alim dan abuya. Alim dan abuya, karakter Banten. Dia mengayomi. Dia seorang yang merasa dirinya kalau dia tua, dia datang kepada seorang yang muda, yang dianggapnya bersalah. Kemudian dia menjelaskannya dengan baik, dengan sopan. Tentu akan membuat si yang muda ini akan malu, akan lebih takdim dan taslim. Tetapi kalau dalam kecongkakan, seolah paling hebat ter di Banten, saya pastikan tidak akan pernah taslim. Kami butuh akhlakul karimah seorang ulama Banten. Yang kemudian kalau menurut saya, saran saya, untuk meyakinkan kami, Kiai Haji Imaduddin dan seluruh rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, walaupun tanpa dalil, tanpa kitab sezaman, karena memang tidak ada, untuk membuktikan Ubaidillah memang tertulis dalam kitab sezaman, karena tidak ada. Walaupun tanpa itu, saya akan yakin, kami akan yakin, rakyat Indonesia akan yakin. Hanya satu saja. Satu aja dilakukan oleh Ustadz Qutbi Jailani. Tidak terlalu capek seperti hanya membuka dalil dan kitab. Itu bukan hal yang buruk, baik, dalil kitab dan yang lain. Tapi tidak ngefek loh, gitu loh. Terhadap kami, terhadap rakyat Indonesia dan umat Islam Indonesia. Tidak ngefek. Ya. Kenapa Ustadz Qutbi Jailani melakukan yang baik tapi tidak ngefek? Tidak simpel. Ada yang simpel, yang saya yakin, baik saya, yang lain, ataupun Kiai Haji Imaduddin akan taslim, walaupun tanpa kitab, tanpa dalil, tanpa panjang. Apa? Mengapa Ustadz Qutbi Jailani tidak menekan Rizik Syihab, Bahar Smith dan yang lain untuk tes DNA? Kemudian bukti tes DNA sampaikan, janganlah ke rumah Kiai Haji Imaduddin untuk menyampaikan bukti tes DNA. Diumumkan di YouTube atau oleh muridnya, oleh santrinya di YouTube, bukti tes DNA Rizik Syihab, Bahar Smith positif J1. Berarti dzurriyyatun Nabi. Walau tanpa kitab, tanpa dalil, saya akan taslim. Yakin saya, Haji Imaduddin dan yang lain akan taslim. Enggak mesti nunggu Februari, November selesai taslim. Oke? Ini usul saya yang seharusnya dilakukan oleh Ustadz Qutbi Jailani. Mudah-mudahan ini sebuah masukan dari saya yang doib, yang bodoh. Saya bukan alim, saya bukan ustadz, santri pun saya tidak cukup syarat. Tidak bisa ngaji, hanya bisa ngejo dan ngudut. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan. Seorang alim, seorang abuya tidak akan tabu pantang menerima masukan orang lain. Najan tina bujur kotok, ari bener mah dicaplok. Najan ngaku tina alim dengan abuya, ari kotor mah diblok. Boro-boro ning ditaslim, didengege moal. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan Ustadz Qutbi Jailani semoga diampuni Allah, saya diampuni Allah, beri taufik hidayah, diistiqomahkan. Saya dan Ustadz Qutbi Jailani yang lainnya pun, Haji Imad yang lainnya termasuk malam diberi akhlakul karimah, adab yang baik, ilmu yang manfaat, selamat dunia dan akhirat, diberi berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.